Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Koza, NPM 2321 020149. Di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok 1 yang berjudul Manfaat dan Hakikat Filsafat Hukum Islam serta Sumber-sumber Pengetahuan. Pengertian filsafat hukum Islam. Hukum Islam diyakini oleh umat Islam sebagai hukum yang bersumber pada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ini didasarkan pada kenyataan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Filsafat hukum Islam merupakan pemikiran yang bersifat ilmiah, sistematis, dan radikal. Karena sifatnya yang ilmiah, maka filsafat hukum Islam diperoleh melalui kaidah dan metode yang berlaku dalam dunia ilmu pengetahuan. Dikatakan sistematis karena filsafat hukum Islam sebagai hasil pemikiran ilmiah harus disusun secara runtun dan berurut, sehingga menggambarkan saling menghubung antara satu pemikiran dan pemikirannya secara logis. Manfaat dan hakikat filsafat hukum Islam. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat rahmat dan rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Dengan adanya syariah tersebut dapat ditegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Di antara kegunaan mempelajari filsafat hukum Islam. Kegunaan dari mempelajari filsafat hukum Islam. 1. Menjadikan filsafat sebagai pendekatan dalam penggali hakikat sumber dan tujuan hukum Islam. 2. Dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. 3. Mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad para ulama. 4. Menentukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. 5. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analisis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukmiyah. 6. Membantu mengenai unsur-unsur yang mesti dipertahankan sebagai kemampuan dan unsur-unsur yang menerima perbuatan sesuai dengan tuntunan situasional. Tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. 1. Menjadi tahu mengenai pengertian tentang filsafat hukum Islam. 2. Menjadi filsafat sebagai pendekatan dalam menggali hakikat sumber dan tujuan hukum Islam. 3. Dapat membedakan kajian usul fikih dengan filsafat terhadap hukum Islam. 4. Mendudukan filsafat hukum Islam sebagai salah satu bidang kajian yang penting dalam memahami sumber hukum Islam yang berasal dari wahyu maupun hasil ijtihad ulama. 5. Menentukan rahasia-rahasia syariat di luar maksud lahiriahnya. 6. Memahami ilat hukum sebagai bagian dari pendekatan analitis tentang berbagai hal yang membutuhkan jawaban hukmiyah, sehingga pelaksana hukum Islam merupakan jawaban dari situasi dan kondisi yang terus berubah. Tujuan dan manfaat mempelajari filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam adalah cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip fundamental hukum Islam, syariah, sumber-sumber hukumnya, serta tujuan dan hikmah di balik aturan-aturan tersebut. Berikut ada beberapa sumber utama dan aspek pengetahuan dan filsafat hukum Islam. Sumber-sumber filsafat hukum Islam. Sumber utama dalam filsafat hukum Islam terbagi menjadi dua sumber, yaitu naqliyah dan sumber sekunder aqliyah. Dalil naqli Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman utama dalam hukum Islam, mengandung ayat-ayat hukum yang berisi perintah, larangan, dan prinsip-prinsip etika serta keadilan. Dalil naqli Al-Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW yang menjelaskan dan memperinci hukum-hukum dalam Al-Quran. Dalil aqli ijma, kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contoh kesepakatan bahwa Al-Quran tidak boleh diubah atau dipalsukan.
Dalil akli qiyas. Penetapan hukum terhadap suatu kasus baru berdasarkan kesamaan sebab ilahi dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, pengharaman narkoba dengan analogi pada larangan khamar karena efek memabukkan. Sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. Dua aspek pengetahuan dalam filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam tidak hanya membahas sumber hukum, tapi juga tujuan, prinsip, dan hikmah di balik hukum-hukum Islam. Beberapa aspek yang dalam filsafat hukum Islam adalah maqasid syariah, menjaga agama, hifz al-din, menjaga jiwa, hifz al-nafs, menjaga akal, hifz al-aql, menjaga keturunan, hifz al-nas, jaga harta, hifz al-mal. Sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. Hubungan antara hukum dan moralitas. Filsafat hukum Islam melihat bahwa hukum tidak hanya bersifat legal formal, tapi juga memiliki dimensi etika dan spiritual. Konsep keadilan dan Islam. Keadilan dalam hukum Islam berdasarkan pada keseimbangan antara hak individu dan keselamatan umum. Prinsip keadilan mencakup persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hak-hak manusia. Sumber-sumber dan pengetahuan filsafat hukum Islam. Peran ijtihad dalam perkembangan hukum Islam. Ijtihad menjadi kunci dalam fleksibilitas hukum Islam untuk menyesuaikan dengan perubahan zaman. Contoh, fatwa tentang transaksi ekonomi digital, hukum teknologi baru, dan lain-lainnya. Kesimpulan, filsafat hukum Islam memiliki manfaat besar dalam memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum Islam dengan lebih mendalam dan kontekstual. Hakikatnya terletak pada keseimbangan antara wahyu dan akal, tujuan kemaslahatan, keadilan, serta sifatnya yang universal dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Dua sumber pengetahuan dalam filsafat hukum Islam terdiri dari sumber utama Al-Quran dan hadis, sumber sekunder ijma, qiyas, istihsan, maslahah, urf, dan sad al-jariah, serta pendekatan ilmiah seperti maqasid syariah, logika Islam, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Semua sumber dikontribusi dalam menjadikan hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis, fleksibel, dan relevan dalam berbagai situasi dan kondisi. Mungkin cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.